gang of bad bitches sitting on my standby. In on my stand, bitches sitting on my standby. Om Swastiastu, kami dari mahasiswa Universitas Warmadewa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas di mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengempu An Agung Media Marta Diani, SEMM. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 3 anggota mahasiswa yang bekerja sama demi tugas ini. Jadi langsung saja, saya An Agung Ragung Sadunata Yuda sebagai pembicara pertama, Imade Randi Anggara Putra sebagai pembicara kedua, dan Inyoman Lanang Adiarta sebagai pembicara ketiga. Pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu, sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek hukum, ketenaga kerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik. Karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum politik. A. Pengertian. Buruh, tenaga kerja, pekerja, majikan, pengusaha, dan perusahaan. Buruh adalah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah dalam pasal 1 ayat 1, 1A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Majikan adalah atau badan hukum yang mampu mempekerjakan buruh dalam pasal 1 ayat 1B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum, yaitu yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, yang berada di wilayah Indonesia mewakili perusahaan milik sendiri maupun bukan milik yang berkedudukan di Indonesia dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. B. Pengertian hukum-hukum ketenaga kerjaan. Banyak rumusan hukum perburuhan atau hukum ketenaga kerjaan diberikan oleh para ahli hukum, maupun pendapat yang satu dan yang lainnya berlainan bunyinya. Rumusan diberikan antara lain dari 1. Molenar, hukum perburuhan A.R. Bates Reds adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa. Pada pengertian tersebut hendaklah dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang-orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau bekerja pada orang lain. Yang kedua, dari M.G. Levenbach, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja di mana pekerjaan tersebut dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang bersangkut paut dengan hubungan kerja. Dalam pengertian tersebut, hubungan kerja tidak hanya mengatur mereka yang terikat pada hubungan kerja saja, melainkan termasuk juga peraturan mengenai persiapan bagi hubungan kerja, contoh, peraturan untuk magang. Yang ketiga, dari Van Esveld, hukum perburuhan tidak membatasi hubungan kerja di mana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan saja, tetapi juga meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko sendiri. Yang keempat, dari Mock, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu. Dan yang kelima adalah dari Prof. Iman Soepomo. Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Himpunan peraturan tersebut hendaknya jangan diartikan seolah-olah peraturan perburuhan telah lengkap dan telah dihimpun secara sistematis dalam kitab undang-undang hukum perburuhan. Peraturan yang tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lainnya tentu tidak akan fleksibel dalam setiap waktu. Sehubungan dengan itu, banyak ketentuan tentang perburuhan harus ditemukan dalam peraturan yang tidak tertulis
yang terbentuk kebiasaan. Peraturan-peraturan itu baik dalam artian formil maupun material, ada yang ditetapkan oleh penguasa dari pusat yang sifatnya heteronom, dan ada pula yang timbul di dunia perburuhan sendiri ditetapkan oleh buruh dan majikan atau ditetapkan oleh majikan sendiri yang sifatnya otonom. Perkenalkan, saya Imade Randi Anggara Putra. Saya akan melanjutkan materi C. Objek, sifat, hakikat, kedudukan hukum ketenagakerjaan. Secara yuridis, buruh atau tenaga kerja memang bebas memilih dan menentukan nasibnya, bebas memilih dan menentukan pekerjaan yang disukainya. Hal ini dapat dipahami karena prinsip negara kita adalah tidak seorang pun boleh diperbudak, diperulur, diperhamba. Perbudakan dan perhambaan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Secara sosiologis atau kemasyarakatan, buruh atau tenaga kerja merupakan orang yang tidak bebas, karena ia terpaksa bekerja dan mengikuti majikannya atau pengusahanya di mana ia berada. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia merupakan tenaga kerja yang tidak mempunyai bekal hidup yang berupa keahlian dan keterampilan selain tenaganya. Majikan atau pengusaha yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja, bahkan dapat dikatakan pengusahalah yang menentukan hidup dan matinya tenaga kerja. Kedudukan hukum ketenaga kerjaan. Bila diikuti sistem Belanda, di negara tersebut hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan dahulu dijadikan sebagai dari hukum perdata. Dan secara tradisional, hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan selalu digolongkan pada hukum sipil. Gagasan ini berasal dari zaman di mana dianggap bahwa buruh atau tenaga kerja dan majikan atau pengusaha bebas mengadakan perjanjian kerja satu dengan yang lainnya. Pasal 1338 KUA Perdata, dan pemerintah dilarang mencampuri kemerdekaan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. D. Sejarah hukum perburuhan ketenaga kerjaan. Di dalam hukum perburuhan ketenaga kerjaan, jika orang melihat undang-undang saja sudah dapat melihat atau mengerti pertumbuhan, perkembangan hukum perburuhan atau tenaga kerjaan, maka orang tersebut tidak akan puas. Hendaknya orang melihat secara hukum perburuhan ketenaga kerjaan dengan mengaitkan pada sejarah umum yang ada di Indonesia. Sejarah hukum perburuhan ketenaga kerjaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945. 2. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945. E. Sumber-sumber hukum perburuhan. Sumber hukum perburuhan adalah segala sesuatu di mana kita dapat menentukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai permasalahan perburuhan yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menyelesaikan permasalahan perburuhan. Sumber hukum perburuhan dapat dibagi menjadi dua, yakni sumber hukum yang tertulis, sumber hukum yang tidak tertulis. Sumber hukum tertulis, menurut Prof. Imam Suepomo, sumber hukum yang tertulis ada 5 macam, yakni undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan pengadilan hubungan industrial, perjanjian, traktat atau konvensi. Perkenalkan, saya Nyoman Lanang Diarta. Di sini saya akan melanjutkan materi sumber hukum yang tidak tertulis. Sumber hukum yang tidak tertulis adalah kebiasaan. Kebiasaan tersebut tumbuh sumber setelah Perang Dunia Kedua dengan alasan karena 1. Pembentukan undang-undang peraturan perburuhan tidak dilakukan secepat perkembangan permasalahan perburuhan yang harus diatur. Yang kedua, peraturan di zaman Hindia Belanda dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia. Peraturan dan undang-undang ketenaga kerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dijelaskan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut. 1. Memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesepakatan tenaga kerja, menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerja tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Sebagai contoh, dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. B. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman latihan. Sebagai contoh, supir, tukang, montir, dan sebagainya. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga dan memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Sebagai contoh, kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Klasifikasi di atas mendorong pengaturan terkait pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam bab 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 agar kualifikasi tenaga kerja Indonesia dapat semakin membaik. Dalam pelaksanaan ketenaga kerjaan, pelaku usaha dan tenaga kerja mengingatkan diri dalam suatu hubungan hukum melalui ikatan perjanjian kerja yang sudah dipakai oleh kedua belah pihak, bersifat tertulis atau lisan, dan dilandasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang berlaku. Hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja yang menjadi perhatian demi menciptakan keamanan dan kenyamanan saat melakukan aktivitas pekerjaan. Apabila timbul perselisihan antara pengusaha dan tenaga kerja, maka hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Setiap bentuk perselisihan memiliki cara prosedur yang berlaku dan harus diikuti oleh kedua belah pihak, baik itu melalui cara berunding, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun diselesaikan dengan pengadilan hubungan. Masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesepakatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. 3 masalah ketenaga kerjaan yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk yang diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah. Timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah, formal maupun non-formal, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Gang of bad bitches sitting on my standby. In on my stand, bitches sitting